Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ada berita yang menggembirakan ya di media.dakwah.id. Judulnya mahasiswa DDII inovator muda dunia ini lanjut kuliah S2 di University Teknologi Malaysia. Ya, jadi mahasiswa Dewan Dakwah Islam Indonesia, yaitu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, yaitu Azam Habibullah, yaitu sekarang telah selesai S1 di State Muhammad Natsir dan sekarang sudah diterima kuliah di KESIS UTM, ya, namanya Raja Zahid Sophia ya, Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization di University Teknologi Malaysia di Kuala Lumpur. Jadi institut ini menarik ya, dia program pasca sarjana S2, S3 di bawah University Teknologi Malaysia, tapi dia fokusnya itu mengkaji tentang pemikiran dan peradaban Islam. Dan kampus ini didirikan oleh institut ini ya didirikan oleh Profesor Wan Muhammad Nurwan Daud ya, dan melanjutkan konsep yang pernah ada di ISTEC dulu ya, di International Institute of Islamic Thought and Civilization, yaitu kampus internasional yang didirikan oleh Profesor Syekh Naqib Alatas. Jadi saudara Azam ini itu cukup menarik kalau kita lihat langkah-langkah pendidikannya, karena mungkin orang akan melihat dia tidak lazim, dia seorang anak muda yang pintar, hebat gitu ya, kreatif, pernah diangkat menjadi oleh wali kota Medan sebagai duta lingkungan, ya pernah presentasi paper di Amerika, kemudian di Austria, juga di Turki, kemudian dia juga penulis novel, bahkan dulu dia mau cita-cita menjadi novelis. Kemudian dia juga menerbitkan buku ya, bukunya, nah ini buku ya. Jadi ketika dia masih tingkat SMA itu dia menerbitkan buku ini, Hikmah Sejarah untuk Indonesia Berkah. Jadi buku ini juga sangat menarik kalau kita baca kumpulan tulisan dia. Nah kemudian dia menulis buku ketika dia mahasiswa State Muhammad Natsir ya, itu menulis buku ini, kritik terhadap konsep netralitas ilmu. Jadi dia hebat ya sejak muda, tapi uniknya lagi dia nanti justru memilih kuliah itu di kampus dakwah ya, kampus dakwah yaitu State Muhammad Natsir. Nah di situ dia mendalami pemikiran Muhammad Natsir, pemikiran para tokoh kita tentang komunikasi ya, tentang jurnalistik dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, ketika itulah dia kemudian juga menjalankan aktivisme ya, sebagai guru ya, sehari-hari sebagai guru di pesantren At-Taqwa Depok. Jadi dia juga bimbing santri, dia jadi guru. Tapi kemudian dia juga aktif dalam beberapa forum pendidikan, sehingga dia nanti oleh suatu yayasan ya, Asoka Foundation, diangkat menjadi inovator muda dunia. Nah tadi itu bisa dilihat di internet ya, bagaimana dia terpilih menjadi salah satu dari 9 anak muda Indonesia yang melakukan perubahan. Nah saudara sekalian, model pendidikan Jalani Azam ini menarik karena ini model pendidikan yang memadukan antara intelektualisme dengan aktivisme ya, secara proporsional, secara adil. Nah inilah sebetulnya model pendidikan yang dijalani oleh para tokoh-tokoh hebat itu. Ya, jadi dia berguru kepada guru-guru yang hebat, punya mentor utama adalah orang tuanya sendiri, gitu ya. Orang tuanya mendorong dia untuk menjadi pemimpin, menjadi pemikir, dari pejuang. Ya. Jadi dia tidak larut dalam opini, hegemoni opini yang pokoknya kamu pintar, lulus, nanti cari kampus, kuliah, kamu bisa cari makan. Dia nggak di situ. Dia punya cita-cita besar bagaimana membuat perubahan. Ya. Nah, contoh-contoh seperti ini yang penting sekali. Dan insya Allah anak-anak muda seperti Azam inilah yang selama ini telah dicontohkan oleh Bapak Muhammad Natsir, oleh Buya Hamka, ya, oleh bahkan kalau kita lihat model ini yang dijalani oleh Bung Karno juga. Ketika dia mondok di rumahnya Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, jadi ini sangat menarik ya berita ini,
Dan insya Allah ya di sebuah azam ini akan lahir dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir anak-anak muda yang insya Allah kita siapkan ke depan menjadi para pemimpin umat dalam berbagai level, dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.